Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan mencoba kembali berbagi cara tentang membuat soal ujian online dari Google Form, sekaligus cara melihat rekapan hasil ujian siswa kita. Oh ya, perlu diketahui, kelebihan dari soal yang dibuat dari Google Form ini adalah salah satunya kita tidak perlu lagi mengoreksi hasil ujian siswa kita, karena ini akan nampak langsung pada respon formulir, dan nanti akan saya tunjukkan di bagian akhir bagaimana cara mengecek rekap hasil ujian siswa. Sebelumnya kita lihat dulu video membuat soalnya terlebih dahulu. Jadi di HP itu bukan hanya dari Google saja, Google Form juga bisa dibuat di browser. Caranya buka HP, kemudian ambil browser. Tunggu sampai muncul, kemudian di kolom pencariannya sama kita tuliskan Google Form. Kemudian kita tunggu sampai muncul. Nah, setelah muncul, kita ambil yang kedua seperti yang kemarin, buat dan analisis. Kemudian kita ambil buka Google Formulir. Nah, langkah pertama kita buat dulu judul dari formulir kita. Misalnya ujian mid semester ganjil 2020-2021 MTSN 5 Kerinci. Kita tunggu sampai selesai. Nah, kemudian nanti di deskripsi formulir itu bisa kita tuliskan kalimat apa saja. Kalau di sini saya mencontohkan, isi data diri terlebih dahulu dengan benar. Jadi untuk bagian pertama dari Google Form kita ini adalah data diri. Nanti berarti di sini nanti akan ada dua halaman. Yang pertama halaman data diri, dan yang kedua adalah halaman soalnya. Kemudian untuk opsi pertanyaan yang pertama adalah nama siswa. Saya pilih pilihan jawabannya adalah jawaban singkat. Kemudian saya klik wajib diisi. Kemudian klik tanda panah di bawah untuk menambahkan opsi pertanyaan selanjutnya, yaitu kelas. Kemudian untuk pilihan jawabannya juga saya pilih jawaban singkat. Kemudian jangan lupa klik wajib diisi. Nah, setelah nama dan kelas, kita lanjut pada halaman kedua lagi. Halaman kedua itu kita klik titik 3 paling atas, kemudian ambil setelan. Di setelan itu ada kuis, kemudian kita jadikan ini sebagai kuis. Simpan, kemudian baru bisa kita menuliskan untuk halaman yang kedua. Di bagian tanpa judul bisa kita tuliskan lagi judulnya, misalnya mata pelajaran matematika. Kemudian di bagian deskripsi opsional itu saya tuliskan soal pilihan ganda. Nah, baru kita klik tanda tambah di bawahnya. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah soal nomor 1. Misalnya adalah 5 ditambah min 7 tutup kurung sama dengan. Kemudian opsi jawabannya saya pilih pilihan ganda. Opsi yang pertama misalnya 2. Kemudian jawaban yang kedua opsinya adalah min 2. Kemudian opsi yang ketiga misalnya adalah min 12. Kemudian opsi yang keempat misalnya saya tuliskan 12. Jadi pilihannya hanya ada 4, A, B, C, D. Kemudian klik centang biru di sudut paling kiri bawah untuk menuliskan poin dan kunci jawabannya. Kemudian klik selesai. Dan begitu seterusnya Bapak Ibu sampai soal yang terakhir. Caranya sama dengan yang tadi. Dan di sini saya juga akan ngasih tahu kalau nanti pertanyaan kita
memakai gambar, maka kita dapat menyisipkan gambar ke dalam soal kita tadi. Caranya seperti ini. Di bagian pertanyaan tanpa judul ini, kita klik kotak gambar yang ada di sebelah kanannya, kemudian muncul sisipkan gambar. Kalau gambar kita sudah ada di HP, tinggal klik unggah, kemudian cari, klik file. Tunggu sampai muncul. Nah, misalnya saya memilih gambar yang pertama. Tinggal buka, kemudian kita tunggu sampai selesai uploadnya. Nah, sudah mulai muncul. Kemudian baru kita buat pertanyaan dari gambar kita. Nah, caranya ini Bapak Ibu sama dengan membuat pertanyaan yang saya jelaskan tadi. Nanti pada pilihan jawaban, Bapak Ibu pilih saja pilihan ganda. Jadi kita bisa membuatkan opsi-opsi jawabannya itu dari A sampai D misalnya. Lebih juga nggak apa-apa sih, tapi saya ambil aja standarnya sampai 4 pilihan jawaban. Nah, di sini pertanyaannya adalah, gambar di bawah ini menunjukkan pengamalan Pancasila, sila ke. Nah, kemudian tadi kan sudah kita atur. Pilihan jawabannya adalah pilihan ganda. Tinggal kita tuliskan opsi-opsi dari jawaban pertanyaan kita. Misalnya yang pertama adalah sila ke-1 dan seterusnya Bapak Ibu. Caranya sama dengan yang saya ajarkan tadi. Baik, kita tinggalkan video yang kecil ini. Kita fokus pada video yang pertama tadi tentang pembuatan soal. Ini sudah masuk soal yang ketiga, 78 dikurang min 63. Saya jelaskan ulang biar lebih paham lagi. Caranya masih sama, artinya kita memilih opsi jawabannya pilihan ganda. Saya tuliskan pilihan jawabannya juga sampai 4. Yang pertama itu 141, kemudian pilihan yang kedua adalah 15, kemudian pilihan yang ketiga itu min 46. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu klik centang biru di sudut paling kiri bawah untuk menambahkan poin dan kunci jawabannya. Dan di sini saya tuliskan poinnya 10 dan kunci jawabannya adalah 141. Kemudian klik selesai. Dan begitu seterusnya sampai soal yang terakhir. Kemudian jangan lupa kita cek dulu semua soal yang telah kita buat, dan jika sudah benar, maka kita sudah bisa membuat link dan mengirimkan linknya ke grup. Dan caranya sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Sekarang kita lanjut saja dengan melihat bentuk soal yang sudah kita buat tadi. Nah, di halaman pertama itu ternyata adalah data diri. Jadi kita isikan nama kita dan kelas kita. Kemudian setelah terisi, klik berikutnya. Baru di halaman kedua itu muncul soal-soal yang sudah dibuat tadi. Ini saya isikan sembarangan saja. 79 kurang 63, saya isi 56 misalnya. Kemudian min 36 tambah 57, saya jawab 21 misalnya. Dan begitu seterusnya sampai soal terakhir saya jawab asal-asalan saja. Dan jika selesai semua, silakan dicek kembali. Barangkali ada soal-soal yang belum terjawab. Dan jika sudah semua, tinggal klik kirim. Nah, di sini juga kita bisa melihat skor kita sendiri di sana dan klik lihat skor. Dan ternyata hasil saya tadi adalah 70 per 100 ya. Dan di sana juga kita bisa melihat soal mana yang kita jawab betul dan soal mana yang kita jawab salah. Jadi ini sangat membantu siswa kita dalam mengukur kemampuannya terhadap suatu mata pelajaran. Nah, sekarang
bagaimana cara guru itu sendiri dalam melihat rekapan hasil nilai siswa. Caranya adalah seperti ini. Kita ambil browser, kemudian di browser kita tuliskan Google Form. Dan setelah itu kita tunggu sampai Google Form-nya muncul. Sama seperti biasanya, kita cari yang buat dan analisis. Nah, kita klik. Kemudian nanti kita buka Google Formulir. Setelah itu, nah, di sini ambil kotak ungu yang di sudut kiri paling atas. Itu drive kita. Kita klik. Dan setelah muncul nanti kita cari formulir yang kita buat. Nah, yaitu formulir ujian mid semester tadi ya. Kita buka. Nah, setelah itu ambil titik 3 di atas, buka di jendela baru. Nah, ternyata sudah ada responnya 8. Tuh, ada responnya di tengah. Kemudian cara melihatnya, boleh ambil Google Spreadsheet yang warna hijau tadi. Kemudian kita ambil Excel-nya. Nah, ini dia. Sudah ada data siswa yang menjawab soal. Ada 8 orang, nilainya juga sudah ada di sana. Ada yang 90, 80, 50, 100, ada yang 70 juga. Nah, kemudian ke kanan, ini adalah jawaban yang dipilih oleh siswa kita. Kita dapat melihat kesalahannya di soal berapa. Jadi seperti itu Bapak Ibu cara melihat rekapan hasil nilai siswa, dan semoga membantu kita dalam membuat soal ujian secara online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.